Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumila sami wa dirati wa tamashanda salihin talaqatul muqarrabin. Husanillah mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam. Wa madina wa jadina wa jadina wa syaikhina husanillah ma'atina asqiya malang talamidi ma asanti wa li baidihim. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi karohati takiri. Yang dalam makruhnya takir itu apa ya? Terlalu fil kalami yang dalam ucapan. Jadi ucapan yang terlalu detail, terlalu jelimet, itu justru nggak boleh. Fit tasdiki lan sampai tasdik, tasaduk itu sampai mulutnya berbusa karena saking ngoyone wa ghairihi. Karena ada yang berusaha untuk maca Quran secara fasih itu baik. Tapi kalau kemudian menjadi terlalu, itu justru malah nggak baik di dalam ucapan yang lain maksudnya. Yukrohu dimakruhkan, opo atakiru melakukan sesuatu yang berlebihan, fil kalami yang dalam ucapan bitasaduki dengan ucapan yang keterlaluan. Watakalufus saj'i dan memaksakan untuk membuat kalimat yang bersair. Ada orang yang pintar kalimat itu api. Itu bagus, tapi kalau kemudian justru itu yang diperhatikan bukan yang lain, maka hukumnya justru enggak baik. Wal fasohati lan kefasihan. Watasannu'i lan gawe melakukan memperbuat bil muqaddamati kelawan pendahuluan alladzi ya'taduha yang membiasakan ing muqaddimat sapa al mutafasihuna orang yang berbicara fasih wa zakhari fil qauli yang termasuk makruh lagi adalah wa zakhari fil qauli terlalu detail di dalam ucapan. Jadi ceramah, kalau Anda ceramah, yang dipentingkan itu adalah isi yang mau disampaikan apa. Terlalu detail, itu malah juga nggak baik, karena kemudian biasanya masyarakat itu justru tidak menangkap maknanya. Coba Anda kalau ada ceramah, kemudian Anda tanya mbah-mbah yang dengarkan, dia apa mbah? Apik mbak, apik nopo nih? Lucu. Kan? Kadang kan gitu, yang ditangkap itu lucunya atau ceritanya, tapi kemudian yang disampaikan tadi apa maknanya? Ada nggak ketangkap? Karena itu kalau kita belajar, perlu kita belajar untuk kalau Anda nanti ceramah, ngasih mauidhah di rumah, ngasih sambutan, sebetulnya Anda mau ngasih apa toh? Yang akan disampaikan itu poin-poinnya apa? Karena itu kita masih ingat dulu ngaji ini. Etikanya orang yang mau ngasih mauidhah itu membuat poin-poin penting yang akan kita sampaikan. Kadang tidak sedikit loh penceramah itu ketika mau tampil itu nggak jelas, belum tahu apa yang mau disampaikan. Kalau dulu Ustaz sering ngordinir kegiatan mingguan di sebuah kampus. Jadi ketika beliau ditanya, begitu datang nanya, nanti temanya apa? Jadi tema aja nggak tahu. Jadi akhirnya kan dia ngomong sailinge. Kalau kemudian Anda bisa bayangkan, kalau dia membicarakan sesuatu yang seingat dia, kemudian nggak jelas, nggak fokus, terus kira-kira yang akan disampaikan itu clear nggak? Nah terus audien yang menerima itu kira-kira mendapatkan apa? Kan itu kan sejak awal di kitab ini dulu pertengahan kita diajarkan, kalau kita mau idhah, mau ngasih pesan, mau ngasih sesuatu, maka siapkan dengan baik. Materinya apa yang Anda boleh guyonan, Anda boleh nyeseli dengan menyelani nyeseli.
ngeselin jadi nyesel. Nyelani dengan guyon, dengan informasi, joke, dan itu silakan. Tapi kita harus jelas poin-poin besarnya apa. Kita ngasih sesuatu yang sangat detail itu justru malah nanti nggak ketangkep maknanya. Wa kullu dzalika utai semua tadi terlalu detail, terlalu fasih, memperhatikan fasihnya. Ada azan Allahu Akbar. Anak kaf itu kan kemudian dibaca Allahu Akbar. Yo belajar fasih itu baik, tapi lah terlalu fasih kan menjadi ini. Jadi akhirnya bukan maknanya, akhirnya kita sibuk dengan persoalan bahasanya. Lalu di sini watakalluful fasohati, memaksakan diri untuk terlalu fasih, kemudian terlalu bersair. Kalau dosen-dosen ini bahasa Arab yang biasa bersair pantun, mereka bagus itu ya karena mereka sudah biasa begitu. Tapi kalau itu kemudian yang menjadi poin pentingnya, maka nggak benar. Fakulu dzalika iku minat takallufi, saking memaksakan diri, al-madmumi, justru yang tercela. Wa kadzalika termasuk perilaku yang enggak bagus adalah takallufus saj'i, memaksakan diri untuk berbicara secara syair, apa dalam bahasa kita. Enak toh? Kita ngomong kayak puitis banget. Nah, terlalu berpuitis itu juga enggak baik. Wa kadzalika tahari, mematutkan, memaksakan bidako ikil i'robi, in dalam detailnya i'rob yang biasa ahli nahu itu diwaca rofa atau nasab. Kadang kita dulu ketika kita belajar nahu, kita tuh tengkar hanya karena iki rofa apa nasab, iki waca domah, bahwa kita harus paham itu boleh, itu penting, tapi bukan itu kan intinya. Bahwa kita harus paham detailnya kalimat itu dibaca apa, itu penting, tetapi bukan itu intinya. Karena itu kalau di sini dikatakan termasuk kita sibuk dengan daqaiqil i'rab, detailnya kosakata, susunan kalimat, itu justru malah enggak bagus. Wa wahsil lughati, lan jelimetnya bahasa fi hali mukhatabatil awami, yang dalam berbicara pada orang awam. Tentu kalau Anda bicara pada mahasiswa sastra Arab, itu memang harus begitu. Tapi kalau Anda bicara pada mbah-mbah di pengajian kampung, mbah wis sepuh diceritani tentang, ditakoni, Mbak, besok mulai puasa kapan, Mbak? Terus sampean cerita, niki lho Mbah, kalau menurut hisab, hitungan hisab itu nanti bulan sudah sekian. Mbak kan tambah bingung. Mbak kan nggak butuh itu. Yang dibutuhkan besok posone Senin atau Selasa. Itu aja, selesai. Karena itu tentu kalau tadi yang fasih, yang bersair, yang puitis, itu penting untuk kalangan yang memang bidang itu. Tetapi untuk orang awam, kalau kita bicara pada masyarakat awam, maka justru itu terlalu memberatkan. Bal yang bagi, karena itu sepatutnya ayak sida, yento nuju sapa sira, bertujuan bimukhotabatihi, yang dalam berbicara pada mereka lafdon, yang lafat yafhamuhu, yang bisa faham hu ing lafat sapa sahibu, orang yang mendengarkan, fahman jalian, ing pemahaman yang jelas. Karena itu kalau Mbah Nawawi ngajarkan, kalau kita berbicara pada masyarakat awam, maka gunakanlah kalimat yang sederhana, yang mudah difahami. Jangan kemudian menunjukkan kita dan dianggap pinter karena menggunakan bahasa yang enggak jelas. Secara antonim, ditakoni bae, antonim itu apa, Nduk? Kan bukan berarti kita pinter. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, kemudian masyarakat itu tidak paham karena bahasa kita yang terlalu muluk, itu bukan menunjukkan kita yang pintar, justru kita lah yang nggak pintar. Karena berarti kita tidak bisa menyampaikan makna sesungguhnya kepada audiens. Jadi jangan merasa kemudian kita merasa hebat dengan menggunakan bahasa yang jelimet.
Kalau Anda di kampus, diskusi di kalangan akademis, Anda menggunakan teori bahasa jelimet silahkan. Karena memang mereka konteksnya begitu. Tapi untuk masyarakat awam enggak. Karena itulah kalau Nabi mengatakan hadisnya khotibun nas ala qadri ukulihi. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat nalar mereka. Jadi kalau di kampus pakai teori silahkan. Kalau di masyarakat umum yo nggak usah teori. Mau pas Anda prodi saintek, kemudian nggak teori fisika, diceritakan baik. Itu bukan berarti kita pintar, justru kita malah nggak pintar karena justru kita tidak bisa menyampaikan maknanya, pesannya kepada audiens. Ya, Nabi hadisnya tadi, khotibun nas ala qadri ukulihi. Sampaikan sesuatu sesuai dengan tingkat nalar. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya kaulan balighon. Kaulan balighon itu prinsip di dalam komunikasi. Al-Qur'an mengatakan salah satu prinsip dalam komunikasi adalah kaulan balighon. Kaulan balighon itu adalah ucapan yang sesuai dengan tingkat audiens. Kalau Anda bicara kepada sesama mahasiswa, Anda bisa bicara jelimet. Tapi kalau bicara pada adik asli yang kecil kan nggak perlu jelimet. Kita to the point aja, sesuai dengan tingkat nalar. Nah, kita diajarkan itu. Justru ketika kita menunjukkan detail, teoritis dan macam-macam kepada masyarakat awam, itu bukan menunjukkan kehebatan, tapi kalau di sini malah makruh, tidak etis. Fahman jalian, ing pemahaman yang jelas walayas takiluhu, dan tidak memberatkan hu ing sahibuhu. Sehingga kemudian orang awam itu nggak perlu mikir. Anda bisa lihat kalau ceramahnya Gus Dur. Gus Dur itu bisa seminar internasional di kalangan akademis yang luar biasa. Tapi bisa ceramah di pedesaan, bicarakan kehidupan sehari-hari. Itu nggak mudah loh. Enak wong sing biasa ceramah di kampung, urung tentu bisa diajak seminar. Orang yang biasa seminar belum tentu bisa toh diajak ceramah di kampung. Nah, salah satu yang harus kita paham itu. Bagaimana kita bisa menempatkan pesan yang akan kita sampaikan itu dengan bahasa sesuai dengan tingkat audiens masing-masing. Karena itulah biasanya kalau orang-orang narasumber yang kita minta untuk menyampaikan sesuatu, pertanyaannya kan, nanti audiensnya siapa? Kalau Ustadz minta jadi narasumber, kita ingin memastikan dulu audiens kita siapa, mahasiswa atau dosen atau kalangan umum. Karena beda ketika kita bicara kepada kalangan akademis dengan masyarakat umum kan beda. Kan nggak boleh toh, kan nggak pas kalau kita ngomong ke masyarakat umum dengan teori, dengan sesuatu yang jelimet. Begitu juga kalau kalangan akademis kemudian kita ceritakan sesuatu yang nggak sesuai dengan konteks dia. Sehingga kita harus tahu siapa yang kita ajak ngomong. Nah, itu yang kita perlu belajar. Anda perlu belajar, oh ini mbah-mbah, oh ini kalangan pejabat, oh ini kalangan akademik. Maka kita harus menyesuaikan itu. Ini yang diajarkan etika kita berkomunikasi. Kita lanjutkan. Rawaina fi kitabi Abi Dawud wa Tirmidzi an Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Innallaha astuni Allah iku yubghidu, tidak suka sapa Allah. Yubghidu itu membenci. Al-baligha ing orang yang menyampaikan minarijali saking laki-laki alladzi yatakhallalu yang nyela-nyelani bilisanihi kelan lesane rijal kama yatakhallalu kaya oleh nyela-nyelani apa al-baqaratu sapi. Kalau di sini keterangannya begini, sapi itu biasanya lagi makan yang di dalam belum ditelan dia sudah ngambil lagi untuk dikunyah. Kita juga gitu. Sehingga kemudian mulutnya sapi itu berbusa. Kalau keterangannya di bawahnya. Kita juga gitu. Ngomong sampai ngoyo sampai berbusa mulutnya. Itu justru nggak disukai. Kita artinya diajarkan bicara sederhana
bicara dengan bahasa yang mudah difahami, tidak perlu ngoyo dan tidak perlu sesuatu yang kemudian justru audien kita tuh mikir, bapak mau ngomong apa toh? Kan masyarakat belum dulu kita diajak kegiatan seminar yang kampung. Begitu datang, pertanyaan orang kampung itu ketika itu, Pak, seminarnya sudah datang belum? Seminar dianggap nama orang. Itu kan artinya, mestinya kita udah salah, nggawi judul seminar ning kampung itu udah salah. Karena kemudian masyarakat mengatakan, Pak, seminarnya sudah datang belum? Itu berarti bukan kok kita hebat, justru kita nggak pinter. Karena kemudian apa yang kita inginkan itu nggak bisa dipahami oleh masyarakat. Rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halaka rusak sapa al mutanawtiuna yaitu mutanawid apa iku angel juga mutanatiuna. Kanjeng Nabi mengatakan gini, utanatane itu telah membuat sesuatu yang menjadi tidak baik. Nabi mengatakan itu sampai qolaha salasan 3 kali. Qala ngendika sapa ulama, mutanatiin itu siapa? Al-mubalighin, yaitu orang yang keterlaluan fil umuri yang dalam perkara. Apapun yang keterlaluan itu enggak baik. Kenyang itu baik, enggak terlalu kenyang yo enggak iso tangi. Kita itu bersih, suci, hati-hati itu bagus, tapi kalau terlalu kan enggak bagus. Kayak Ustaz punya teman seorang ibu-ibu saking hati-hatinya njogo najis, itu lah ngedusi anaknya masih bayi itu di rumahnya itu dikasih tempat tidur kecil agar anaknya bersih, lah ngedusi itu anaknya digeletakno situ, setelah digeletak disirami. Jadi biar gak kena najis, coba. Nah, kita kan enggak segitunya lah njogo najis. Pokoknya wis kita merasa yakin bahwa itu bersih, anak kita kan udah selesai. Kalau dia enggak, dia merasa karena air yang di bak itu enggak bersih. Sehingga kemudian anaknya digeletakno bayi itu, kemudian disirami dari atas koyo. Duh, itu bener. Coba segitunya jaga najisnya. Kalau gitu kan akhirnya berat juga, enggak mudah. Karena itu Nabi mengatakan orang-orang yang seperti itu, yang keterlaluan di dalam segala sesuatu justru akan membuat enggak baik. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum satemene dari orang yang dari kalian yang aku sukai wa akrobikum ilayam di sisiku wa akrobikum lan paling dekatnya kalian mini dari diriku apane majlisan tempat duduknya yaumal kiamati besok dina kiamat. Ini dawuh Nabi begini maksudnya, orang yang paling dicintai Nabi dan orang yang nanti di akhirat itu paling dekat kaplingannya dengan kaplingan Nabi di surga. Kan kaplingan itu kan macam-macam toh. Kalau zaman Soeharto dulu mau Orde Baru, rumah yang paling mahal itu kan Jalan Cendana. Kalau kita merasa rumah kita, kaplingan kita di Jalan Cendana itu kan luar biasa. Kalau di Malang mana? Jalan Ijen. Rumahnya di Mbak? Jalan Ijen. Itu kan gaya banget toh. Rumahnya di Riverseat. Pinggir kali dari Riverseat. Misalnya kok gaya. Pinggir kali di bahasa Inggris. Nah ya kan, kita merasa begitu. Nabi juga begitu. Betapa hebatnya kalau nanti insya Allah semoga misalnya kaplingan kita di surga adalah kaplingan yang dekat dengan kaplingan Nabi. Kata Nabi, orang yang paling dekat kaplingannya besok di akhirat dekat dengan kaplingan Nabi adalah ahasinakum. Orang yang paling baik apane akhlaknya. Karena itulah kita menjaga perilaku kita. Nabi menjamin orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang nanti kaplingan di surganya paling dekat dengan Nabi. Surga itu kan ada 7 tingkatan toh. 7 apa 8? 7. Enak sing
paling tinggi kaplingane para elit, para nabi aulia. Ya, kita kan paling dek. Semoga walaupun kita masuk surga, walaupun neng empere gak apa-apa lah, misalnya. Yang penting neng swarga. Nah, kan begitu. Kayak apa, kalau Anda perumahan itu kan ada toh perumahan yang rumah gede-gede, blok piro gede-gede. Nanti blok sampai terakhir kan saya pinggir kali, itu kan kaplingannya kecil-kecil. Tapi kan masih elit lah, walaupun kecil yang pinggir kali, tapi kan kaplingan nama besarnya, kan gitu. Yang pasti adalah orang yang paling baik akhlaknya adalah dijamin insya Allah akribakum mini majlisan, yaitu orang yang duduknya lebih dekat dengan Nabi. Kalau bahasa kita kan yang kaplingannya dekat dengan Nabi. Ini satu hadis. Tapi Anda bisa lihat hadis lain, orang yang dekat Nabi itu adalah orang yang peduli pada fakir miskin, terutama anak yatim. Ini kan bulan Muharram, biasanya bulan santunan. Bukan santunan ya? Nyantuni dewi-dewi lah. Biasanya kita di pondok kalau Muharraman kita nyantuni anak yatim dan ibu-ibu. Ini karena kondisi kita yang lagi luar biasa. Nabi itu mengatakan begini, orang yang peduli anak yatim, orang yang peduli dengan keluarga yatim khususnya dan orang-orang miskin, itu Nabi mengumpamakan kayak dua jari tengah dan jari telunjuk. Itu menunjukkan dekatnya nanti di akhirat dengan Nabi. Artinya banyak. Ada yang ahsanukum khuluqa, ada yang peduli anak yatim. Ada lagi orang yang paling dekat Nabi adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Karena itu kan kita biasakan, Ustaz senantiasa ngajak baca sholawat setiap habis sholat minimal 100 kali. Karena ayat Qur'annya jelas. Di Qur'an itu dikatakan Allah itu memastikan bahwa Allah tidak akan menyiksa orang selama dia satu istighfar. Orang yang melanggengkan istighfar, insya Allah dia tidak akan pernah disiksa oleh Allah di dunia. Artinya kita insya Allah selamat, biasakan istighfar. Yang kedua adalah Allah menjamin Allah tidak akan menyiksa selama Kanjeng Nabi berada bersama orang itu. Sekarang Kanjeng Nabi sudah wafat. Bagaimana agar Nabi itu bersama kita adalah dengan membaca sholawat. Kalian biasakan maca istighfar ping 100, sholawat 100. Paling enggak kalau gak bisa habis sholat, ya sedina suwengi lah kita baca. Wa inna abghadakum, lan sak temene orang yang paling dimurkai ilayya menurut Nabi, jadi orang yang paling tidak disukai Nabi, wa ab'adakum, lan orang yang paling jauh mini dari ingsun Nabi yaumal kiamati, sebaliknya orang yang paling tidak disuka Nabi dan nanti kaplingnya paling jauh dari Nabi, siapa? Pertama asar sarun, itu istilah yang dipakai oleh Nabi. Yang kedua wal mutasaddikun, yang ketiga wal mutafaihikun. Tiga orang ini Nabi mengatakan dia tidak disuka Nabi dan dia kaplingnya akan sangat jauh dari Nabi. Sarsarun, mutasaddikun, dan mutafaihikun. Kalau nanya sapa sahabat, ya Rasul, qad alimna, ngerti sapa kita, Kanjeng Nabi kalau sarsarun kita tahu, mutasaddikun kita juga tahu. Fama mutafaihikun. Nah, kalau mutafaihikun itu apa? Ternyata wong Arab pun dengan bahasa Arab juga nggak paham. Seperti kita ya. Kita tuh walaupun bantuin bahasa Indonesia, tapi kalau ada orang ngomong bahasa Indonesia belum tentu paham juga lah bahasa Indonesia ini detail dan sastra. Ini ada orang Arab, para sahabat juga nanya, Kanjeng Nabi kalau sarsarun kita paham, mutasaddikun paham. Nah, kalau mutafahihun apa? Mereka nggak paham. Kama mutafahikun. Maka apa itu mutafahikun? Kalau jawab sapa Nabi, mutafahikun itu al-mutakabbirun. Yaitu orang yang sombong. Coba, jadi mutakabbir itu ternyata ada bahasa lain, yaitu mutafahikun. Orang sombong itu tidak disukai Nabi. Nabi tidak suka. Jangankan Nabi, Tuhan juga nggak suka toh.
sombong. Kita masih ingat cerita iblis. Iblis itu dulu kan di surga. Bahkan kalau dalam banyak riwayat, iblis itu sayyidul malaikah, juragane malaikat. Jadi levelnya iblis itu di atas malaikat, saking kuatnya ibadah. Jadi saking dia ibadahnya hebat, kemudian kalau bahasa kita, iblis itu adalah orang yang studinya IPK-nya 4, misalnya. Jadi kualitas akademiknya hebat, kualitas spiritualnya hebat. Itu iblis. Karena kualitas itulah dia diangkat sebagai sayyidul malaikat, juragan malaikat, elitnya malaikat. Tapi ketika Allah kemudian menciptakan Adam, kemudian semua suruh sujud menghormati Adam, iblis kan nggak mau. Semua sujud, kecuali ilah iblis. Iblis nggak mau. Kemudian ketika ditanya, kenapa Anda tidak mau sujud pada Adam? Apa jawabannya? Luar biasa loh jawabannya. Dia mengatakan, kenapa saya harus sujud pada Adam? Adam itu kan terbuat dari tanah. Saya terbuat dari api. Dan api lebih baik daripada tanah. Coba, iblis yang punya IPK 4, tadi, punya spiritual hebat, mengalahkan malaikat. Tapi dia tidak pernah membanggakan akademiknya. Dia tidak membanggakan kualitas spiritualnya. Apa yang dia banggakan? Keturunannya, asal-usulnya. Aku tercipta dari tanah. Adam tercipta dari tanah dan saya tercipta dari api. Itu kan berarti iblis membanggakan asal-usulnya, membanggakan leluhurnya. Karena itulah kemudian dia diusir dari surga. Coba, sebagian kita, kadang tidak jarang begitu loh. Kita merasa bangga karena mbah kita kiai. Kita bangga karena mbah kita pahlawan. Kita bangga karena orang tua kita pejabat. Coba Anda bisa bayangkan. Kadang muncul toh, loh, mbak, saya itu loh, enak toh, apa gue jenenge? Kemarin viral sesama Gus yang sitoke Gus iki ngaji nang kene ngaji nang kene, akhire wong telu itu padha santrine kabeh. Coba itu kan artinya kita diajarkan siapapun kita jangan pernah membanggakan asal usul kita. Kalau kita kemudian saya lebih mulia daripada yang lain karena nenek saya, mbah kita pejabat, orang kiai dan orang hebat, terus apa bedanya kita dengan iblis? Iblis itu merasa hebat karena asal-usulnya. Kalau kita membanggakan asal-usul kita, kan berarti logikanya sama dengan logika iblis. Iblis saja sekali sombong diusir dari surga, apalagi kita yang tidak di surga. Kemudian apa Yesus masuk surga? Karena itulah Nabi mengatakan orang yang jauh dari kanjeng Nabi adalah mutakabirun, satu. Terus sarsarun tadi apa? Nabi nggak menjelaskan. At-Tirmidzi, rawahu Tirmidzi, hadza hadisun hasan. Kemudian Imam Tirmidzi yang menjelaskan. Sarsarun itu siapa? Huwa iku al-kasirul kalami, orang yang banyak ngomong. Kayaknya ada loh tradisi apa namanya? Kelompok tertentu atau daerah tertentu yang ngomong itu wakeh. Kita susah nyelani. Kadung semangat mungkin. Ternyata banyak, tentu bukan banyak sekedar banyak ngomong saya kira, tetapi ngomong yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang enggak disuka Nabi. Yang kedua, yaitu orang yang banyak ngomong. Kita masih ingat ngaji apa dulu? Yang dikatakan orang yang banyak ngomong biasanya akan sering jatuh pada dosa. Kalau sudah sering jatuh pada dosa, maka akan membuat hati kita menjadi keras. Kalau menjadi keras, maka kemudian kita biasanya enggak mudah bangun malam. Sehingga kalau Anda, ya Allah saya pengen tahajud, tapi kok gak tangi, kok susah tangi, nah, dilihat. Siang tadi ngerasani sopo, atau ada ucapan apa yang gak bener. Biasanya susah bangun itu karena mungkin yang paling banyak itu karena jatuhnya lisan kita. Pak, tahajud angel. Ya Allah, sedina mau ngerasani sopo yo. Kita itu didelok dhewe. Aku mau ngerasani sopo. Akhirnya menjadi susah bangun malam. Kasirul kalam. Wal mutasaddiq, utai mutasaddiq iku man wong yata tawala
yang memperpanjang ala nasi fil kalami ing dalam ucapan. Orang lek ceramah suwe, lek ngomong suwe, itu malah nggak disuka. Wayabdu, tetapi lebih dari itu adalah wayabdu, sering mudah berkata kasar. Jadi omongannya kasar, omongannya enak toh, orang yang gampang misuh, gampang mencaci. Itu kalau bahasa di sini mutasaddiq, orang yang omongannya kasar, omongannya keras kasar, itu tidak disukai oleh Nabi. Wa'lam annahu kulayat hulu, tidak masuk fidami'in dalam sesuatu yang tercela apa tahsisun ala fil khutabi, yaitu memperbaiki kalimat wal mawaidi lan mauidho di dalam yakun nalikane ora ana fiha ing dalem alfat tadi ifratun, sesuatu yang berlebihan, wa igrobun lan sesuatu yang sulit difahami. Kata Mbah Nawawi, kita boleh gawe kalimat yang tadi puitis tadi boleh. Anda belajar kalimat yang puitis boleh, tetapi yang enggak boleh adalah kalau berlebihan, satu. Yang kedua, wa igrobun, gawe istilah-istilah yang sulit. Kita itu biasanya mahasiswa kan senengan gawe istilah yang sulit. Tahu kamu sopong digawe. Semakin koncone nggak paham, semakin merasa dirinya hebat. Biasanya ada toh. Padahal justru itu bukan bagus. Kita bicaralah pada menggunakan istilah-istilah yang ada lazim. Lazimnya apa? Kalaupun Anda menggunakan istilah yang nggak biasa atau teman kita nggak paham, kita harus jelaskan maksudnya apa. Yang saya maksud dengan ini adalah ini. Mestinya begitu. Jangan merasa kemudian hebat. Mbah Nawawi mengatakan selama orang itu tidak ighrob menggunakan istilah yang sulit, wa ifrat dan berlebihan di dalam berbicara, itu berarti enggak masalah. Li'anal maksud krono tujuan minha saking ini alfat tadi iku tahyiul qulubi, yaitu menggerakkan hati. Nah, ini yang penting. Kita itu Anda kalau ngisi ceramah, kalau kita ngisi mauidhah, ikan tujuannya untuk menggerakkan hati ila taatillah, taat pada Allah. Karena itu kita jangan terpancing pada kalimatnya, tapi pesannya. Kita mau ngasih apa? Wali husnil lafdi an maring baik lafat bihada indal iku asarun dhairatun, pengaruh yang jelas. Boleh puitis, boleh macam-macam, boleh, yang penting jangan melupakan yang penting, yaitu bagaimana menggerakkan hati untuk menjadi dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.